Terjemahan lengkap dalam bahasa Indonesia, kumpulan munajat dan doa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jumlahnya 42 butir. Berikut satu persatu dari munajat tersebut. Munajat pertama. Tuhanku, akulah hambamu yang fakir dalam kekayaanku ini. Maka bagaimana tidak akan merasa fakir diriku ini dalam kefakiran ini? Munajat kedua. Tuhanku, akulah hambamu yang bodoh dengan segala pengetahuanku ini. Maka bagaimana takkan lebih bodoh lagi diri ini terhadap hal-hal yang tak ku ketahui. Munajat ketiga. Tuhanku, sesungguhnya dalam segala perubahan aturanmu dan cepatnya tiba takdirmu, keduanya telah menahan para hambamu yang arif untuk tetap tenang dengan pemberianmu. Atau putus harapan padamu karena datangnya bala dan ujian darimu. Munajat keempat. Tuhanku, padaku pasti akan terjadi apapun sifat-sifat yang rendah, serba kekurangan dan bodoh. Sedang padamu sudah pasti apapun yang bersifat mulia dan agung. Munajat kelima. Tuhanku, Engkau telah menyebut dirimu dengan sifat belas kasih, jauh sebelum adanya kelemahan diriku ini. Maka apakah kini Engkau akan tolak diriku ini dari kedua sifatmu itu, setelah nyata adanya kelemahan dan kebutuhanku ini terhadapmu? Munajat keenam. Tuhanku, jika timbul dariku amal kebaikan, maka itu semata-mata hanya karena karunia-Mu, dan hanya Engkau yang berhak menuntutku. Sebaliknya jika terjadi suatu kejahatan padaku, maka itu semata-mata juga karena keadilan-Mu, dan Engkau juga tetap berhak menuntutku atas kejahatan itu. Munajat ketujuh. Tuhanku, bagaimana Engkau kembalikan padaku untuk mengurus diriku sendiri, padahal Engkau telah menjamin diriku. Lalu bagaimana pula aku akan hina, padahal Engkau juga yang menolongku. Dan bagaimana aku akan merasa kecewa, padahal Engkau juga yang mengasihiku. Munajat ke-8. Inilah aku, mendekat padamu, dengan perantara hanya kefakiranku padamu. Lalu bagaimana aku akan bisa sampai padamu, dengan sesuatu yang mustahil bisa mengantarkanku padamu? Dan bagaimana pula aku akan menyampaikan keadaanku padamu, sementara tak ada yang tersembunyi bagimu? Bagaimana mungkin akan aku jelaskan keadaanku ini padamu, sedang kata-kataku ini juga darimu dan juga kembali padamu? Atau bagaimana aku akan kecewa dengan harapanku, padahal aku telah datang menghadapmu? Atau bagaimana takkan menjadi baik keadaanku, sedang itu juga berasal darimu, dan juga akan kembali padamu? Munajat ke-9. Tuhanku, betapa lemah lembutnya Engkau padaku, padahal aku sangatlah dungu. Dan betapa besarnya rahmat-Mu padaku, padahal sangatlah jeleknya perbuatanku. Munajat ke-10. Tuhanku, betapa dekatnya Engkau padaku, dan betapa jauhnya aku darimu. Munajat ke-11. Tuhanku, alangkah kasihnya Engkau padaku, maka apa yang telah menghalangi diriku ini darimu? Munajat ke-12. Tuhanku, aku telah mengerti perubahan keadaan dan juga setiap pergantian masa, bahwa tujuan-Mu untuk memperkenalkan kekuasaan-Mu padaku dalam segala keadaan dan masa, sehingga aku tak lupa padamu dalam sesuatu apapun. Munajat ke-13.
Tuhanku, setiap mulutku dibungkam oleh dosa-dosaku, maka terbuka lagi mulutku ini ketika melihat kemurahan-Mu yang tak terhingga. Dan setiap aku berputus asa untuk mendapatkan rahmat-Mu, karena sifat-sifat rendahku, maka terbuka lagi harapan-harapanku ketika melihat karunia-Mu. Munajat ke-14. Tuhanku, seorang yang dalam semua kebaikannya masih banyak kekurangan, maka bagaimana mungkin kesalahan-kesalahannya itu tidak akan menjadi dosa? Dan orang yang semua ilmu dan pengetahuannya hanya sekedar pengakuan, maka bagaimana mungkin semua pengakuannya itu tidak akan hanya sebuah kepalsuan belaka? Munajat ke-15. Tuhanku, hukum putusanmu yang pasti terlaksana, dan kehendak-Mu yang memaksa, keduanya tidak memberi kesempatan bagi orang yang pandai untuk berkata-kata, atau orang yang mempunyai kesaktian menjadi tidak bisa menunjukkan kesaktiannya. Munajat ke-16. Tuhanku, berapa banyak taat yang kulakukan, dan keadaan yang telah kuperbaiki, tiba-tiba harapanku padamu digagalkan oleh keadilan-Mu. Bahkan aku telah digeser dari berharap pada amal lahir batinku, menjadi pindah hanya berharap pada karunia-Mu. Munajat ke-17. Tuhanku, Engkau telah mengetahui, meski amal perbuatan taat itu tidak terus-menerus terjadi, akan tetapi aku tetap suka dan ingin melakukannya karena cintaku padamu. Munajat ke-18. Tuhanku, bagaimana aku akan berniat, padahal Engkaulah yang menentukan? Dan bagaimana aku tidak akan bersungguh-sungguh untuk melakukannya, padahal Engkaulah yang menyuruh dan menuntunku? Munajat ke-19. Tuhanku, hilir mudikku ke alam benda ini menyebabkan perjalanan menjadi jauh. Karena itu dekatkanlah aku pada suatu amal yang bisa membuatku segera sampai padamu. Munajat ke-20. Tuhanku, bagaimana dapat dijadikan dalil tentang Engkau sesuatu yang wujudnya berhajat padamu? Apakah ada sesuatu yang lebih terang darimu, sehingga ia dapat menjelaskan tentang-Mu? Kapankah Engkau goib, sehingga dibutuhkan sesuatu yang dapat menunjukkan padamu? Dan bilakah Engkau jauh, sehingga alam ini dibutuhkan untuk menyampaikannya padamu? Munajat ke-21. Tuhanku, sungguh buta mata yang tak bisa melihat pengawasan-Mu terhadap dirinya. Dan sungguh rugi dagangan seorang hamba yang tak mendapat bagian rasa cinta padamu. Munajat ke-22. Tuhanku, Engkau menyuruhku kembali ke alam benda ini. Karena itu kembalikanlah aku padanya dengan diliputi selubung cahaya dan petunjuk matahari, sehingga aku bisa kembali padamu dari alam ini, sebagaimana ketika masuk ke dalamnya, di mana terpelihara hatiku dari gangguannya, dan merasa enggan hati ini bersandar padanya. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Munajat ke-23. Tuhanku, inilah kehinaanku, nyata di depan-Mu, dan inilah keadaanku, tidak tersembunyi bagi-Mu. Padamu aku memohon, agar bisa sampai padamu. Dan denganmu aku mencari petunjuk, menuju padamu. Maka berilah aku petunjuk dengan cahaya-Mu, agar aku jadi sampai padamu. Dan tegakkanlah aku dalam kesungguhan pengabdian padamu. Munajat ke-24. Tuhanku, ajarkan aku ilmu yang langsung dan masih tersembunyi dalam perbendaharaan-Mu. Dan peliharalah aku dalam rahasia nama-Mu yang tetap terpelihara. Munajat ke-25. Tuhanku, berilah aku tingkat muqarrabin,
tingkat orang-orang yang dekat padamu. Dan jalankanlah aku di jalan orang-orang yang engkau kasihi, yang tertarik langsung padamu. Munajat ke-26. Tuhanku, puaskanlah aku dengan aturanmu daripada dengan aturanku sendiri, dan dengan pilihanmu daripada dengan pilihanku sendiri. Dan dudukkanlah aku di tempat kedudukan yang sungguh-sungguh. Dan ingatkanlah aku, agar selalu berhajat padamu, agar aku tidak lupa padamu. Munajat ke-27. Tuhanku, keluarkanlah aku dari sifat-sifat rendahku sendiri, dan bersihkanlah aku dari keraguan dan syirik sebelum masuk ke lubang kuburku. Bebaskan aku dari tawanan hawa nafsuku, dan mohon berikan keyakinan yang membebaskanku dari keraguan dan syirik. Hanya padamu aku minta bantuan, maka tolonglah aku. Dan hanya padamu aku menyerahkan diri, maka mohon jangan beratkan bebanku. Dan hanya karuniamu yang kuharap, maka mohon jangan ditolak. Dan hanya padamu aku mendekat, maka mohon jangan engkau jauhkan. Dan hanya di pintumu aku berdiri, maka mohon jangan aku diusir. Munajat ke-28. Tuhanku, Maha suci keridoanmu yang tak bergantung pada apapun selain dirimu sendiri. Maka bagaimana mungkin aku bisa menggantungkannya pada usahaku? Sedang engkau zat yang terkaya yang tak butuh apapun dari siapapun. Maka bagaimana mungkin engkau membutuhkan sesuatu apapun dariku, sedang aku hanya hamba ciptaanmu ya Allah. Munajat ke-29. Tuhanku, sesungguhnya putusan dan takdirmu telah mengalahkanku, dan ikatan hawa nafsu telah menawan diriku. Maka jadilah engkau sebagai penolongku ya Allah, untuk melawan hawa nafsuku ini, dan menolong sahabat-sahabatku dari hawa nafsu mereka. Dan kayakanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku merasa puas dan kaya hanya denganmu, agar aku tak lagi minta-minta padamu. Munajat ke-30. Engkaulah ya Allah, yang menerangkan hati para kekasihmu, sehingga mereka jadi mengenal dan mengesahkanmu. Dan engkau pula yang menghilangkan kotoran di hati mereka, sehingga mereka tidak suka pada sesuatu selain dirimu, dan tidak bersandar pada apapun selain engkau. Engkaulah yang menggembirakan hati mereka di saat mereka lagi jemu dari seisi alam. Dan engkau pula yang memberi hidayah untuk mereka, sehingga menjadi terang bagi mereka jalan menuju padamu. Munajat ke-31. Apakah yang didapat oleh orang yang kehilangan engkau? Dan apakah yang dirasakan oleh orang yang sudah mendapatkan engkau ya Allah? Sungguh kecewa orang yang puas dengan sesuatu selain engkau, dan sungguh rugi orang yang berpindah pada selain engkau. Munajat ke-32. Tuhanku, bagaimana akan diharapkan sesuatu selain engkau? Padahal engkau tidak pernah mengubah kebiasaan pertolongan dan kebaikanmu. Dan bagaimana akan diminta pertolongan pada selain engkau? Sedang engkau tidak pernah mengubah kebiasaan memberi karuniamu. Munajat ke-33. Ya Tuhanku yang memberi rasa manisnya munajat pada para kekasihmu padamu, sehingga mereka selalu tegak di hadapanmu dengan senang hati. Ya Tuhanku yang memakaikan pakaian kehebatan pada para kekasihmu, sehingga mereka berbangga dengan kemuliaanmu. Munajat ke-34. Engkaulah Tuhan yang berzikir sebelum orang-orang berzikir padamu. Dan engkau pula yang memulai memberi bantuan kebaikan sebelum menghadapnya para ahli ibadah padamu. Dan engkaulah yang maha pemberi. Kemudian terhadap apa yang engkau beri itu engkau pinjam, untuk kemudian engkau ganti dengan berlipat ganda. Munajat
ke-35. Tuhanku, dekatkanlah aku padamu dengan rahmat-Mu, agar segera sampai aku padamu. Dan tariklah aku dengan karunia-Mu, sehingga aku bisa menghadap padamu. Munajat ke-36. Tuhanku, harapanku tidak putus padamu, meskipun aku telah berbuat maksiat padamu. Demikian juga rasa takutku tidak hilang padamu, meskipun aku telah taat padamu. Munajat ke-37. Tuhanku, alam benda ini telah mendorongku untuk pergi padamu. Dan pengetahuanku terhadap kemurahan-Mu itulah yang menghentikanku untuk berdiri di depan pintu-Mu. Munajat ke-38. Tuhanku, bagaimana aku akan kecewa, padahal Engkaulah harapanku? Atau bagaimana aku akan terhina, padahal padamulah aku bersandar dan menyerahkan diri? Munajat ke-39. Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan merasa mulia, padahal Engkau telah menempatkan aku dalam kehinaan? Tapi bagaimana mungkin aku takkan merasa bangga, padahal padamulah aku diperkenalkan sebagai hamba-Mu? Dan bagaimana aku tidak akan miskin, sedang Engkau telah menempatkan aku dalam kemiskinan? Tapi bagaimana aku akan miskin, padahal Engkau telah cukupi dan kayakan aku dengan kemurahan-Mu? Munajat ke-40. Engkaulah Tuhan yang tiada Tuhan selain Engkau. Engkau telah perkenalkan diri-Mu pada segala sesuatu, sehingga tak ada sesuatu pun yang tak mengenal-Mu. Dan Engkau pula yang mengenalkan diri-Mu padaku dalam segala sesuatu, sehingga aku melihat Engkau begitu jelas pada segala sesuatu. Maka Engkaulah yang zahir pada segala sesuatu. Munajat ke-41. Ya Tuhanku yang tegak berkuasa dengan sifat rahmat-Mu di atas aras, sehingga aras itu lenyap dalam rahmat-Mu, sebagaimana alam lain juga lenyap dalam aras-Mu. Engkaulah yang melenyapkan alam dengan alam, dan melenyapkan aras dengan kepungan cahaya yang diliputi oleh rahmat-Mu. Munajat ke-42. Ya Tuhanku yang berdiri di balik pagar kemuliaan-Mu, sehingga tidak bisa dicapai oleh pandangan mata. Ya Tuhanku yang telah menjelma dalam kesempurnaan keindahan-Mu, sehingga nyatalah bukti kebesaran dan kemuliaan-Mu di hati dan perasaanku. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin Engkau akan tersembunyi, padahal Engkaulah yang maha zahir? Dan bagaimana Engkau akan goib, padahal Engkaulah pengawas yang selalu hadir?